Halo Bapak Ibu Pengelola Program Diare dan PISP di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selamat datang di video tutorial tata cara pencatatan dan pelaporan data diare menggunakan template laporan diare terbaru. Video ini disusun untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan penginputan data bulanan secara tepat, cepat, dan akurat agar terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pelaporan diare kepada kabupaten kota yang masih menginput secara manual. Mari kita masuk ke langkah-langkah berikut. Langkah pertama, pastikan Bapak Ibu mengunduh file master dan template resmi terbaru melalui menu download di portal CHappy atau folder drive RR Diare resmi. Langkah kedua, saat memindahkan nilai prevalensi dari file master ke sheet info dasar, jangan langsung menggunakan Ctrl+V. Gunakan klik kanan, pilih paste spesial lalu pilih values. Teknik ini hanya menyalin nilainya saja tanpa merusak rumus dan format tabel. Lakukan pengisian identitas daerah di baris 1 hingga baris 11. Selanjutnya kita akan menginput daftar puskesmas. Pada baris 1 kita simulasikan untuk salah satu puskesmas. Perhatikan kolom 5 yaitu pada target semua umur dan kolom 6 target balita. Kolom ini berisi rumus otomatis sehingga disarankan agar tidak mengetik manual pada kolom tersebut. Secara umum, kolom 1-6 terisi secara otomatis karena terhubung langsung dengan data dari sheet info dasar, sehingga disarankan jangan mengedit ataupun mengisi angka di dalam sheet ini. Kita masukkan data pencapaian kasus dari puskesmas berdasarkan form laporan PIST bulanan puskesmas. Yang pertama, silakan isikan data kasus diare balita berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, pada kolom 13 hingga 16, ini adalah kolom rumus untuk menghitung seluruh kasus balita. Lanjutkan pengisian kasus usia di atas 5 tahun. Di kolom 19 yaitu total kasus di atas 5 tahun berisi rumus yang menjumlahkan kasus penderita laki-laki dan perempuan. Dan pada kolom 20, rumus juga akan menjumlahkan otomatis untuk seluruh kasus, yaitu antara balita dan dewasa secara otomatis. Selanjutnya, isikan pembagian kasus berdasarkan derajat dehidrasi secara manual dari laporan puskesmas. Pada kolom ini mohon untuk dihitung jumlah penderitanya karena tidak boleh lebih besar dari jumlah balita diare dan jumlah penderita di atas 5 tahun. Pada kolom 30-36, isikan rincian diagnosis diare, mulai dari diare akut hingga diare dengan penyakit penyerta. Pada kolom ini, mohon untuk dihitung jumlah penderitanya karena tidak boleh lebih besar dari jumlah penderita diare semua umur. Untuk tata laksana pengobatan, diisi pada kolom 37 hingga 40. Pada kolom ini mohon untuk dihitung jumlah penderitanya karena tidak boleh lebih besar dari jumlah balita diare dan jumlah penderita di atas 5 tahun. Selanjutnya untuk input manual, isikan data kematian jika ada pada kolom 48 hingga 53 berdasarkan kelompok umur. Pada kolom 54 hingga 55, rumus akan menjumlahkan seluruh kasus kematian secara otomatis. Untuk jumlah penggunaan antibiotik, diisikan juga secara manual.
Terakhir pada kolom 57 hingga 59 akan diisi otomatis karena akan dihitung berdasarkan informasi dari info dasar dan juga yang telah kita isi sebelumnya. Sebagai ringkasan, kunci ketelitian dalam penginputan data adalah yang pertama, selalu gunakan template resmi terbaru yang dapat diakses di aplikasi Si Happy. Yang kedua, gunakan paste value saat memindahkan data. Dan yang ketiga, pastikan tidak ada kolom bererror sebelum file dikirimkan. Biasanya hal itu terjadi karena ada karakter, huruf, atau spasi yang tidak sengaja terikut saat mengopi data. Setelah semua data Puskesmas terisi dengan benar, jangan lupa untuk menyimpan file Anda. Lakukan langkah yang sama untuk bulan-bulan berikutnya. Setelah itu, kirimkan file laporan yang telah diisi ke dalam grup WhatsApp program Diare untuk proses verifikasi tingkat selanjutnya.